Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di kanal Forum 195 di episode ke-26 dengan judul Memberi Gambaran pada Muslim. Bisakah Tuhan menjadi iblis? Judul ini sebenarnya merupakan salah satu penghinaan Donditan pada Yesus Kristus atau kekristenan di sebuah podcast. Dari sekian banyaknya penghinaan-penghinaan lain yang dilakukannya, yang dengan mudah kita temukan di medsos. Di dalam percakapan ini, seperti biasa, Donditan mengambil posisi yang memperlihatkan seolah dia sangat menguasai kekristenan. Inilah yang membuat kalangan Muslim banyak yang memujanya. Tetapi tidak demikian dengan umat Kristen. Karena umat Kristen tahu bahwa apa yang dikatakan Donditan hanyalah kebohongan. Bagi orang Kristen, kebohongan-kebohongan Donditan ini tidak terlalu mengganggu. Akan tetapi, sungguh kasihan kalangan Muslim yang dengan pasrah selalu dicekoki dengan berita-berita bohong. Mengapa kita katakan berita bohong? Kita bisa melihat dari pembicaraan di podcast itu, terlihat sebenarnya dia tidak pernah sedikit pun menceritakan bagaimana peristiwa inkarnasi itu terjadi, sebagaimana yang dikatakan Alkitab. Jadi, Donditan hanya mengulas dari cara pikirnya yang memang sangat dangkal. Dan dengan itu, secara gegabah dia menyeret-nyeret iman Kristen. Memang orang yang satu ini amat sangat jahat. Seluruh yang dikatakannya hanya merupakan cara pikir dia sendiri. Sungguh kasihan umat Muslim yang begitu memuja Donditan. Padahal seluruh yang disampaikannya hanyalah kebohongan. Donditan terus-menerus melakukan itu, dan bisa kita katakan dia sukses membodohi umat Muslim. Saudara-saudara yang terkasih, sangat disayangkan umat Muslim sedemikian pasrah dibodohi Donditan, bahkan memberi dia puja-puji setinggi langit. Memang, bila menyangkut kekristenan, sangat mudah menipu umat Muslim. Anda cukup menjelek-jelekkan kekristenan atau Tuhan Yesus Kristus, dan Anda sudah pasti mendapat puja-puji, serta disambut dengan takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan lain-lain. Puja-puji itu otomatis mereka ucapkan tanpa perlu memeriksa kebenaran isinya. Sangat mengerikan. Bertakbir hanya untuk memuji berita bohong. Sebenarnya, apa yang dilakukan Donditan ini merupakan penghinaan kepada umat Muslim sendiri, dikarenakan dia mempermainkan nalar umat dengan informasi yang diplesetkannya dari Alkitab. Saran saya, sebaiknya umat Muslim selalu memeriksa apa yang dikatakan para mu'alaf seperti ini. Dan juga agar balance, umat Muslim bisa melakukan pemeriksaan pada setiap ucapan kanal-kanal Kristen. Anda bisa membandingkannya. Sebaiknya kanal-kanal yang menyebarkan kebohongan segera Anda tinggalkan. Sangat aneh bila Anda bisa hidup dengan otak yang dipenuhi dengan kebohongan, dan Anda mengklaim sedang mencari kebenaran akan Tuhan. Sadarkah Anda bahwa dengan berlaku seperti itu terlihat cara berpikir Anda sudah bergeser? Sekali lagi, tinggalkan kanal-kanal penipu. Dengan demikian,
konsep pikir Anda dapat merangkai informasi secara utuh. Umat Muslim sudah saatnya keluar dari cara berpikir yang dicekoki dan menggantinya dengan sebuah cara, yaitu harus ada keinginan untuk menggali sendiri dari kitab suci. Hindarilah penceramah-penceramah mu'alaf yang abal-abal, karena mereka hanya membuat bising. Dengan demikian, pihak Kristen juga akan semakin menahan diri. Percayakah Anda semua dengan ucapan Zuma yang mengatakan dia ditawari cek 2M untuk tidak membahas kekristenan? Kembangkan logika Anda semua. Tidak akan ada yang mau memberi itu. Emangnya siapa Zuma? Dia tidak berpengaruh apa-apa pada kekristenan. Karena yang terjadi sebenarnya, Zuma dan Dondi Tan merusak dunia Islam dengan menyebarkan hoaks tentang kekristenan. Sekali lagi, otak Anda para kalangan Muslimlah yang dirusak orang-orang seperti mereka ini. Memang sangat berbahaya perbuatan mu'alaf-mu'alaf abal-abal ini bagi umat Islam yang polos. Marilah kita melihat apa yang dikatakan Dondi Tan yang terkait dengan judul kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam satu podcast terjadi dialog Dondi Tan dengan seseorang sebagai berikut. Bisakah Tuhan menjadi iblis? Kalau dia bisa menjadi manusia Yesus, bisakah dia menjadi iblis? Dijawab mereka berdua, tidak bisa, karena akan melanggar kodratnya. Pertanyaan dilanjutkan Dondi Tan. Kalau dia menjadi Yesus, melanggar kodratnya apa tidak? Kembali mereka berdua menjawab, iya, dia melanggar kodratnya. Karena Yesus sebagai manusia, dia tidak memiliki sifat yang sama dengan Tuhan. Apa maksudnya? Dia makan, minum ke belakang sehingga tidak maha suci. Sehingga ada dua sifat yang berbeda. Bila disetarain menjadi paradoks. Kalau orang Kristen mengatakan Tuhan itu maha kuasa, sehingga dia bisa menjadi apa saja termasuk menjadi manusia. Saya tanya, kuasakah Tuhan menjadi iblis? Tidak bisa, karena itu akan melanggar kodratnya. Karena iblis tidak maha benar, iblis tidak maha baik. Kalau ada sifat yang berlawanan dengan sifat Tuhan, berarti Tuhan ini memiliki sifat yang mustahil. Apakah Anda bisa terbang seperti burung? Nggak bisa, karena kodrat manusia bukan untuk terbang. Karena diciptakan tidak dengan sayap, berbeda dengan burung yang diciptakan dengan sayap. Begitulah pembicaraan mereka di podcast tersebut. Puja-puji kalangan Muslim langsung bertebaran di kolom komentar. Pertanyaan kita, mengapa keterbatasan pikir seorang Dondi Tan langsung mereka telan bulat-bulat sehingga menyimpulkan Tuhan kalangan Muslim tidak maha kuasa? Hal-hal seperti inilah yang dilakukan Dondi Tan, pembodohan umat Muslim. Tuhan Maha Kuasa itu tidak akan terbantahkan. Melakukan apapun dia, pasti dia mampu. Yang pasti, Tuhan memiliki cara untuk mewujudkan keinginannya dengan caranya sendiri, yang bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Saudara-saudara yang terkasih, bisakah Anda semua melihat dengan gaya progresifnya
Donditan seperti mendominasi teman bicaranya. Di dalam benak lawan bicaranya, Donditan terkesan sangat menguasai kekristenan, sehingga teman bicara Donditan hanya berperan memberi penguatan pada setiap apa yang dikatakan Donditan. Andai kata teman bicara Donditan itu tidak terpengaruh atau merasa minder pada, dalam tanda kutip, kehebatan Donditan, maka sebenarnya dia bisa mengembangkan logika pikirnya untuk membuat pembahasan yang lebih menarik. Sebagai contoh, dia bisa menyanggah yang menciptakan iblis adalah Tuhan. Tentunya tidak akan ada kesulitan bagi Tuhan menjadi iblis. Dan kalau teman bicara Donditan cerdas, dia bisa mencegah umat Muslim dirusak Donditan dengan kebohongan-kebohongan. Ketika Tuhan menciptakan makhluk yang kemudian dinamakan iblis itu, makhluk itu belum jahat dan namanya adalah Lucifer. Sebentuk malaikat yang sangat gagah perkasa, indah, dan Lucifer adalah salah satu panglima perang Allah. Jadi, umat Muslim digiring oleh intrik jahat Donditan untuk membayangkan apakah Allah berkuasa menjadi iblis yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap umat Muslim jangan terkecoh. Allah tidak pernah menciptakan iblis, karena di dalam segala perbuatan Allah, dia dipenuhi integritas dalam kesuciannya. Jadi, yang diciptakan Allah adalah malaikat roh yang gagah perkasa yang bernama Lucifer. Lucifer menjadi iblis dikarenakan pilihan hidup Lucifer yang memilih jatuh ke dalam dosa dan menjadi iblis. Secara logika sehat, Tuhan tidak mungkin mau menjadi iblis yang jahat, sekalipun dia mampu melakukan itu. Sekali lagi, dalam kemahakuasaannya, Tuhan mampu melakukan apa saja. Yang tidak bisa dilakukan Tuhan adalah dia berhenti menjadi Tuhan. Di samping itu, Tuhan akan melakukan apapun yang dikehendakinya, yang sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi sesuatu, segalanya tidak akan lepas dari otoritas dan karakter Tuhan, yaitu Maha Suci, Maha Adil, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Kekal, dan Maha Hadir. Jadi, untuk apa Tuhan menjadi iblis dalam konteks sebagai makhluk yang sedemikian jahat? Itu artinya Anda menyuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Artinya, Anda menyuruh Tuhan untuk berdosa. Cara berpikir seperti apa yang diajarkan Donditan ini untuk umat Muslim? Saudara-saudara yang terkasih, bila sekarang ini Tuhan berkehendak menjadi iblis, tidak akan ada yang bisa menghalangi Tuhan. Yang pasti otak Donditan harus terbuka bahwa Tuhan akan menjadi iblis dengan format seperti di awal diciptakan Tuhan, yaitu menjadi Lucifer yang tidak mengenal dosa. Bahkan, karena pribadi agung itu yang langsung menjadi Lucifer yang baru, yang merupakan inkarnasi Tuhan ini, maka Lucifer yang baru ini tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa. Artinya, Lucifer yang merupakan inkarnasi Tuhan ini akan berbeda dengan Lucifer yang jatuh menjadi iblis. Mengapa seperti itu? Sebagaimana yang kita katakan, Tuhan tidak bisa berhenti sebagai Tuhan ketika dia menjelma menjadi apapun.
karakter dan integritas Tuhan menyertainya. Akan tetap ada dua natur di sana, natur ilahi dan natur sebagai malaikat roh yang bernama Lucifer. Natur malaikat Lucifer ini akan menjadi natur tambahan bagi Tuhan dan akan tetap kita katakan malaikat. Karena Tuhan mengambil natur malaikat sebagai tambahan bagi diri Tuhan yang berinkarnasi itu. Sedangkan pribadinya tetap satu, yaitu pribadi Allah. Inilah penjelasan awal tentang bagaimana Yesus Kristus berinkarnasi. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Don Ditan mampu menceritakan kebenaran seperti ini kepada Muslim? Sudah pasti tidak. Don Ditan tidak pernah takut pada Tuhan. Jika dia memiliki rasa takut itu, maka kecerdasan tiap orang akan dituntun Tuhan melalui hikmat. Karena, sebagaimana kesaksian Alkitab, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Oleh karena itu, orang Kristen jika ingin memahami Alkitab, maka dia akan meminta pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Dalam memahami isi Alkitab, orang Kristen memohon pertolongan Tuhan. Dari sini terlihat betapa pentingnya bagi orang Kristen untuk mengerti apa maunya Tuhan melalui penggalian di kitab suci. Orang Kristen tidak akan menghabiskan waktunya untuk menghafal kata-kata yang tidak dimengertinya. Tuhan yang benar akan mengungkapkan keinginannya agar manusia bisa mengimplementasikan keinginan Tuhan yang sudah pasti baik itu kepada orang lain. Bila waktu kita habis hanya untuk menghafal, kapan kita bisa berbuat baik bagi sesama menurut keinginan Tuhan? Sekali lagi saya ulangi, berbuat baik menurut keinginan Tuhan. Jangan salah. Setiap manusia dapat berbuat baik kepada sesama sekalipun tidak mengenal Tuhan. Itu diakibatkan keberadaan hati nurani yang murni atau roh manusia yang ada di dalam diri tiap manusia. Karena itulah Tuhan mengarahkan manusia melalui kitab suci agar perbuatan baiknya seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi, bila kita mendalami kitab suci tetapi moralitas kita tidak semakin baik, bahkan semakin cenderung membenci sesama yang tidak seagama, percayalah, Tuhan Anda itu bukan Tuhan yang benar. Itu terlihat dari ajarannya di kitab suci Anda. Segera tinggalkan Tuhan yang seperti itu. Lebih baik Anda tidak beragama daripada moralitas Anda semakin rusak. Apakah Don Ditan mampu menjelaskan kepada Muslim seperti ini? Sekali lagi, sudah pasti tidak. Dia tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Dia tidak pernah mau memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Oleh karena inilah, orang Kristen tidak heran jika dia menjadi mu'alaf. Akibatnya, kalangan Muslimlah yang ketiban sial, menjadi sasaran cerita bohong Don Ditan. Diperparah sambutan kalangan Muslim dengan segala puja-puji dan ucapan takbir. Bila nalar dipakai, sebenarnya hanya ada satu makhluk yang begitu gembira dengan kebohongan-kebohongan Don Ditan ini. Itulah iblis itu sendiri.
marilah kita melihat bagaimana Yesus Kristus berinkarnasi. Tidak mengapa kita membahas cukup dengan melihat aspek kemanusiaan Tuhan saja. Tidak perlu menyertakan keilahiannya. Kita mengikuti cara pikir Dondi Tan. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya bila ada Muslim yang menghina Yesus Kristus, maka seharusnya umat Muslim akan tersinggung. Karena Yesus Kristus adalah tokoh yang sangat dihormati di Al-Quran. Ini disebabkan Yesus Kristus diyakini kalangan Islam adalah tokoh yang sama dengan Nabi Isa. Seorang nabi yang dipersaksikan Al-Quran adalah nabi yang suci. Bahkan Al-Quran sendiri mempersaksikan bahwa Nabi Isa adalah firman Allah. Bahkan dia dipenuhi dengan roh Allah. Dari sini sebenarnya kalangan Islam bisa mulai merujuk ke Alkitab untuk mencari tahu apa maksudnya itu semua. Maka mereka akan dengan mudah memperoleh penjelasan dari Alkitab. Sayang, mereka tidak akan pernah mau. Justru, bila ada yang menghina Yesus Kristus, maka dengan semangat mereka mengelu-elukannya. Inilah yang sering membuat kalangan Kristen harus berhati-hati sekali menghadapi kalangan Islam. Karena pembiaran yang mereka lakukan pada para mu'alaf yang menghina Yesus Kristus memperlihatkan bahwa mereka bermain dengan dua kaki. Tetapi kalangan Kristen sudah mengerti. Oleh karena itu, tidak pernah percaya apapun yang dikatakan mereka. Bahkan, orang Kristen sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus Kristus adalah orang yang sama. Dikarenakan secara segalanya berbeda. Hanya satu jalan untuk Muslim untuk mengenal Yesus Kristus, yaitu melalui Alkitab. Bila tidak seperti itu, pengetahuan mereka hanya sepenggal-sepenggal yang justru akan menyesatkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dia adalah inkarnasi Sang Firman Allah menjadi manusia. Jadi, Yesus Kristus adalah pribadi yang sama dengan firman Allah, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus Kristus memiliki dua natur, sebagai ilahi dan sebagai manusia. Proses inkarnasi Yesus Kristus tidak sama dengan yang kita kenal, yaitu melalui inkarnasi secara seksual. Itu tidak pernah terjadi pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah inkarnasi firman Allah tanpa melalui sexual intercourse atau perkawinan atau pertemuan antara sperma dengan sel telur. Yesus Kristus seluruhnya berawal dari benih yang telah sempurna, yang seluruhnya berasal dari Allah yang ditanamkan di rahim Bunda Maria. Jadi, di dalam diri Yesus Kristus tidak terkandung elemen yang berasal dari dunia ini. Untuk membayangkan ini, saudara dapat menganalogikan proses pembuahan seperti yang terjadi pada proses bayi tabung. Jadi, kita ulangi. Seluruh proses inkarnasi adalah dengan menanamkan benih sorgawi di rahim Bunda Maria. Bila kita membuat analogi seperti gambaran di Alkitab, keberadaan Allah hanya kita ketahui melalui adanya cahaya yang tidak
terhampiri. Saudara-saudara yang terkasih, cahaya yang tidak terhampiri ini bukan esensi Allah Tritunggal. Cahaya itu adalah konsekuensi dari terjadinya sebuah persekutuan Tritunggal ilahi. Jadi, cahaya yang terlihat yang tidak sanggup kita hampiri ini seolah memperlihatkan tubuh jasmania Allah. Sedangkan tubuh rohania Allah tidak akan bisa kita lihat. Inilah esensi Allah, di mana di dalam ketunggalan tubuh rohaniah ini berada 3 pribadi yang maha agung. Itulah Sang Bapa, Sang Firman atau Sang Anak, serta Roh Kudus. Allah orang Kristen sangat luar biasa maha kuasanya, dan Dia sangat besar. Alkitab menggambarkan bahwa Alkitab sendiri tidak mampu menggambarkan seberapa besar Allah orang Kristen. Untuk kalangan Muslim, berhati-hatilah pada Allah orang Kristen, agar keselamatan hidup minimal di dunia ini bisa Anda peroleh. Jangan mau otak Anda dikandangi oleh para mu'alaf yang asal ngomong tentang kekristenan. Terlebih yang dilakukan orang-orang seperti Irene Handono, Zuma, Yahya Waloni, Kainama, dan lain-lain. Dan yang paling parah adalah Donditan ini. Anda harus membebaskan pikiran Anda dari pembodohan yang mereka lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, alam semesta ini, bila Anda pikirkan menuju ke satu titik, maka Anda akan berhenti pada batas penciptaan yang tidak akan bisa Anda seberangi. Kemanapun Anda menuju di dimensi ruang alam semesta kita ini, sekali lagi saya katakan, Anda akan menemui batas antara kita sebagai ciptaan dengan Sang Pencipta. Alkitab bersaksi, batas itu berupa cahaya yang tidak bisa kita hampiri atau kita datangi. Alkitab juga bersaksi di Kolose 1 ayat 16-17. Batas itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Marilah kita membacanya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan ini, ternyata segala-galanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Alkitab memberi analogi bahwa cahaya yang tidak terhampiri itu adalah tubuh jasmania Allah. Terang yang tak terhampiri yang menerangi seluruh alam ciptaan Allah dengan energi yang tidak terhingga. Ketika Sang Firman menjadi manusia, Yesus Kristus, maka Yesus Kristus menjadi Allah yang nyata. Cahaya yang tak terhampiri itu menjadi tubuh jasmania Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud Alkitab, bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia, sebagaimana dikatakan di Yohanes 8 ayat 12. Marilah kita membacanya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di samping itu, manusia Yesus Kristus itu
ternyata harus mengemban juga apa yang dipersaksikan di Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Bahwa Yesus Kristuslah yang mempersatukan segala yang ada di sorga dan di bumi. Marilah kita kembali membacanya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Begitu menggetarkan pernyataan-pernyataan Alkitab tentang Yesus Kristus. Oleh karena inilah saya kembali menghimbau kalangan Muslim agar berhati-hati pada segala pelecehan yang dilakukan Donditan dan yang sejenis. Bacalah di Alkitab ayat-ayat yang saya sajikan dan lakukanlah dalam kerendahan hati. Kiranya terang Tuhan menyertai saudara. Ada kemungkinan seseorang akan menempelkan ayat sebagaimana yang saya tulis itu, tetapi isinya berbeda. Jangan hiraukan. Banyak Muslim yang melakukan hal seperti itu. Sekali lagi saya katakan, baca sendiri ayatnya. Jadi, dari sini kita sudah bisa paham sebagian bahwa Allah memang menempuh sebuah proses inkarnasi secara khusus yang dilakukan Allah demi alasan-alasan yang tidak main-main. Sekalipun demikian, sebagaimana yang telah kita katakan di depan, kita tetap melihat secara kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan kesaksian Alkitab, seluruh manusia berdosa. Minimal dosa yang dimiliki manusia adalah dosa warisan. Dosa warisan hanya bisa diturunkan hanya melalui DNA. Sedikit saja manusia terkena dosa, maka bisa dipastikan manusia akan mengalami kematian. Saya lebih suka mengatakan sebagai peristiwa genetic degradation, penurunan kualitas secara genetika. Ternyata kematian tidak akan pernah dialami Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib dikarenakan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Jadi, berdasarkan ini, memang Yesus Kristus tidak mengenal dosa. Konsekuensinya, dosa warisan juga tidak dimiliki Yesus Kristus. Hal yang wajar, karena Yesus Kristus tidak memiliki DNA dari dunia ini. Dia memiliki DNA Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dikarenakan melanggar larangan Allah agar tidak memakan buah, maka sebagaimana dikatakan Allah Yahweh bahwa manusia seketika akan mengalami kematian. Dan itu memang terjadi. Pada saat itu juga DNA manusia rusak. Akibatnya, terjadilah penurunan kualitas hidup dikarenakan sel-sel tubuh manusia juga mulai mengalami penuaan. Terjadilah kematian tingkat sel yang membuat umur manusia menjadi terbatas. Saudara-saudara yang terkasih, elemen kemanusiaan Yesus Kristus yang murni dari sorga itu bukan saja untuk menghindari dosa warisan, tetapi memang rencana dan rancangan Allah sendiri. Ketika Sang Firman menjadi manusia, haruslah manusia itu adalah manusia yang supranatural penuh. Manusia yang segalanya serba luar biasa. Mengapa seperti itu? Sang Firman
tetaplah berada di dalam persekutuan dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika Sang Firman menjadi manusia, sekalipun Sang Firman mengosongkan dirinya, tetaplah kemanusiaan Yesus Kristus harus mampu menopang 3 pribadi Tritunggal di dalam dirinya. Harap saudara kalangan Muslim menggarisbawahi bahwa di sini yang dikatakan Alkitab adalah mengosongkan diri, bukan meniadakan keilahian Tuhan. Jadi, ketika Sang Firman menjadi manusia, tetaplah keilahian Sang Firman tetap ada di dalam diri manusia Yesus Kristus. Jadi, Allah bisa menjadi apapun, sekaligus juga Dia tidak bisa meninggalkan keilahiannya. Sampai pada poin ini, kita mendapat tambahan lagi, bahwa memang Yesus Kristus adalah manusia yang memiliki kemanusiaan yang luar biasa, karena harus mampu menopang 3 pribadi Tritunggal di dalam dirinya. Di sisi lain, Dia memiliki kesucian untuk menepati nubuat Allah Yahweh, untuk menyediakan domba Maha Kudus yang akan menebus dosa seluruh manusia, termasuk dosa Anda semua, saudara-saudara kalangan Muslim. Hanya satu yang perlu Anda lakukan, merendahkan hati dan tersungkur di kaki Tuhan Yesus Kristus. Itulah pilihan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, apa sebenarnya yang membuat manusia itu bisa kita sebut sebagai manusia? Apakah karena posturnya kita kenal seperti manusia? Apakah karena dia bisa mengantuk, capek, atau karena perlu makan, minum, kencing, berak, atau lainnya? Sebagaimana aktivitas yang dilakukan manusia secara umum. Ternyata bukan itu yang dikatakan Alkitab. Jadi, bila ada makhluk hidup yang kita lihat posturnya seperti manusia, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia adalah manusia. Manusia yang benar-benar bisa disebut manusia ternyata harus memiliki ciri khas, bahwa dia harus memiliki roh manusia. Roh manusia adalah roh yang diberikan Tuhan ketika menciptakan manusia. Roh manusia adalah gambar Allah atau citra Allah, sekaligus identitas manusia yang ditempatkan Allah di dalam diri manusia. Jadi, itulah definisi manusia yang sesungguhnya. Karena roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyelidiki relung hati setiap manusia di dunia ini. Roh manusia berasal dari Allah, akan kembali ke Allah setelah manusia mati. Roh manusia tidak satu esensi dengan roh Allah. Dan saya sendiri lebih menyukai mengatakan bahwa roh manusia ini adalah hati nurani yang murni di dalam diri manusia, yang menghidupkan nalar atau akal budi manusia. Jadi, bila ada makhluk yang umur keberadaannya sebelum Adam ada, bisa dipastikan bahwa dia bukanlah manusia yang diciptakan secara langsung oleh Tuhan dan diberi roh manusia. Jadi, roh manusialah yang membuat manusia disebut sebagai manusia, bukan yang lain. Jika suatu saat nanti kita menemukan alien di planet lain yang posturnya tidak seperti manusia bumi, tetapi dia memiliki roh manusia, bisa dipastikan dia adalah manusia juga yang diciptakan Tuhan di dalam sebuah iklim planet tertentu di luar bumi. Saudara-saudara yang terkasih, manusia Yesus Kristus sangat berbeda dengan manusia umum. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang membuat kita sama dengan Yesus Kristus hanya satu, yaitu
esensi manusia yang diadopsi Yesus Kristus itu, yaitu roh manusia. Inilah yang membuat Yesus Kristus juga disebut sebagai manusia. Secara kemampuan manusiawi, sudah pasti Yesus Kristus tidak sama seperti manusia. Walaupun postur mengikuti postur iklim manusia di bumi ini, kemampuan yang luar biasa tidak akan pernah bisa kita bayangkan. Meskipun tidak bersayap, bisa kita bayangkan bahwa Yesus Kristus memiliki kemampuan yang sangat luar biasa seperti itu. Pasti mampu juga melakukan apa yang dilakukan oleh burung. Kenapa? Dia yang menciptakan burung itu. Oleh karena itu, Yesus Kristus mengerti apa artinya terbang. Banyaknya keluar biasaan Yesus Kristus ini bisa kita renungkan secara mendalam dari Alkitab di Yohanes 21 ayat 25. Marilah kita membacanya. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata Yesus Kristus melakukan banyak hal yang tidak mampu dicatat oleh Alkitab. Sekalipun seluruh kertas di bumi ini dipakai untuk menulisnya. Marilah kita melihat beberapa hal yang sangat ajaib yang dilakukan Tuhan, yang tidak mampu dilakukan manusia biasa. Dia bisa menyembuhkan manusia, membangkitkan orang mati, tidak berdosa, tidak bisa mati, bisa bangkit dari kematian, bisa berpuasa 40 hari dan 40 malam tanpa jeda, dan jauh sangat banyak lagi sebagaimana dipersaksikan Alkitab, seperti yang di Yohanes 21 ayat 25 tadi. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal lagi yang sudah kita singgung, tubuh jasmania Yesus Kristus harus mampu menopang 3 pribadi Allah di dalam dirinya, yaitu Sang Firman yang bersekutu dengan 2 pribadi lainnya. Sekalipun Sang Firman mengosongkan diri, tetaplah ketiga pribadi ini ada di dalam diri manusia Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita tidak bisa membayangkan kemampuan tubuh jasmania Yesus Kristus. Tubuh jasmania Allah yang berupa terang yang tidak terhampiri itu sekarang menjelma menjadi terang dunia yang bisa kita sentuh, yang mana dirinya dipenuhi damai sejahtera, dan di dalam kekudusannya dia menyerahkan nyawanya bagi kita sahabat-sahabatnya untuk menebus kita manusia, membuat kita layak masuk ke sorga Allah. Sebuah upaya yang tidak akan bisa dilakukan manusia seperti apapun. Berhati-hatilah umat Islam dalam memahami Tuhan. Tuhan itu luar biasa besar dan tidak akan pernah mampu dijangkau nalar dan ditahan. Karena di dalam kesombongannya dia merasa telah mengenal Tuhan. Tidak. Tuhan orang Kristen tidak akan mau mengenalkan dirinya kepada orang-orang yang sombong. Dia hanya mau mengenalkan dirinya kepada orang-orang yang mau merendahkan hatinya. Orang yang sedang menderita kepedihan hati. Orang yang sedang dilanda duka nestapa. Dan kepada orang yang tidak mampu melihat titik terang di dalam kehidupannya. Dari sini kita sudah paham betapa luar biasanya Yesus Kristus baik sebagai manusia. Tidak mengherankan, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang seluruh kedirian kemanusiaannya fully dari sorga Allah. Kemanusiaan Yesus Kristus jangan dilihat dari postur ataupun sifat-sifat kemanusiaannya.
Bukan itu esensi kemanusiaan Tuhan. Tetapi esensi roh manusia itulah yang membuat Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia. Dan roh manusia itu hanya unsur tambahan. Jadi, Anda tidak perlu sibuk mencari-cari kapan Yesus Kristus kencing atau berak atau birahi pada lawan jenis. Itu hanya perbuatan sia-sia karena Anda keliru mencarinya pada diri Tuhan. Tubuh Yesus Kristus adalah sempurna secara standar ilahi. Sedangkan yang Anda tuntut adalah ketidaksempurnaan metabolisme. Di dalam tubuh yang memiliki metabolisme yang sempurna, segala proses berlangsung sempurna. Tidak akan ada ampas, baik untuk dibuang melalui kencing maupun melalui berak. Alkitab tidak pernah mempersaksikan situasi itu, karena Alkitab sedang menulis cerita tentang Tuhan. Alkitab bukan seperti sebuah kitab suci yang aneh, yang isinya tidak jauh dari seksualitas, yang memperlihatkan standar moralitas nabinya jauh lebih rendah daripada umatnya sendiri. Dan Tuhannya juga tidak lebih dari hanya sekedar germo. Marilah kita membuka mata. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah tahu ketika Yesus Kristus menjadi manusia, Sang Firman mengosongkan dirinya. Artinya, keilahian Yesus Kristus tidak terlibat di dalam segala karya kemanusiaan Yesus Kristus. Memanglah, seluruh peristiwa yang dihadapi Yesus Kristus sampai dia mati di kayu salib adalah peristiwa secara kemanusiaannya. Di beberapa situasi, terlihat sisi adikodrati Yesus Kristus muncul, hanya sekedar penyataan ilahi untuk memberi keyakinan kepada manusia bahwa Sang Firman ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, Roh Sang Firman tetaplah tidak mencampuri otoritas Yesus Kristus sebagai manusia. Demikian juga sebaliknya, sekalipun dalam wujud manusia, Yesus Kristus memiliki kemampuan adikodrati yang luar biasa. Tetaplah dia hanya mau menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan hari akhir. Karena secara roh manusianya, dia tidak memiliki otoritas untuk mengatakan itu. Otoritas itu milik Sang Bapa. Apakah Sang Firman mengetahui hari penghakiman itu? Dia sangat mengetahui. Yesus Kristus secara ilahi mengetahui hari penghakiman, dikarenakan dialah yang melakukannya nanti, baik sebagai hakim di tahta pengadilan khusus bagi umat Tuhan, maupun pada saat digelar tahta penghakiman khusus bagi iblis dan pengikutnya. Jadi, para saudara Muslim harus bisa memahami hal ini. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus, yaitu persekutuan di dalam roh dan kebenaran antara roh manusia Yesus Kristus dengan roh Sang Firman. Persekutuan inilah yang terus-menerus menguatkan roh manusia Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus mampu membuat keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Jangankan Yesus Kristus, manusia sendiri, jika memiliki iman sebesar biji sesawi, akan mampu memindahkan gunung. Dan memang tidak banyak manusia yang memiliki iman seperti itu. Yesus Kristus lebih daripada itu. Dia bahkan mengalahkan kematian. Saudara-saudara yang terkasih,
di dalam persekutuan roh manusianya dengan roh Sang Firman yang ada di dalam Yesus Kristus. Sebenarnya, roh manusia Yesus tahu bahwa Yesus Kristus tidak bisa mati. Dia juga tahu bahwa Yesus Kristus akan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia juga tahu bahwa Yesus Kristus 3 hari setelah mati akan bangkit kembali. Roh manusia Tuhan tahu semua itu karena dia berada di dalam tubuh jasmania Sang Putra Tunggal Allah. Tetapi roh manusia ini taat, amat sangat penurut, terlebih bersama Putra Tunggal Allah yang sangat dikasihinya. Roh manusia inilah yang berbicara dalam keberadaan Yesus Kristus sebagai manusia di berbagai peristiwa. Roh manusia Yesus inilah yang berbicara, yang tidak mengetahui kapan tibanya hari Tuhan, yang berupa otoritas yang dimiliki Sang Bapa. Roh manusia inilah yang menunjukkan kegentaran dan ketakutan yang sangat luar biasa ketika Tuhan berdoa bersama para murid-Nya di Taman Getsemani di malam sebelum penyaliban. Satu peristiwa yang paling sangat luar biasa mengharukan adalah ketika roh manusia Yesus Kristus ini berteriak ke langit, bertanya kepada Allah Bapa, "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ketika Yesus Kristus sebagai anak Allah yang ilahi menyerahkan nyawanya atau roh manusianya yang suci kepada Bapanya di kayu salib, semua hanya demi kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, manusia Yesus Kristus mati demi dosa kita seluruh manusia. Kematian bagi sebagian orang adalah masalah sepele. Demikian juga bagi Yesus Kristus, yang memang sadar jalan kematian yang ditempuhnya, sekalipun tetap sangat mengerikan bila dilihat dari aspek manusia, kematian Tuhan itu. Tetapi memang tidak menakutkan baginya. Yang menakutkan Tuhan adalah terputusnya persekutuannya dengan Allah. Itulah kematian yang sesungguhnya. Dan pada saat itulah seluruh tubuhnya menanggung dosa. Seluruh tubuhnya terkena dosa. Seluruh tubuhnya menjadi dosa. Ke tubuh yang suci ditimpakan dosa seluruh umat manusia yang berakibat kematian. Kutuk dosa yang harusnya ditimpakan kepada manusia diambil alih Tuhan, dan tubuh Yesus Kristus menanggung kutuk dosa dan Dia mati di kayu salib bagaikan orang terkutuk. Sebagaimana ditulis di kitab 2 Korintus 5 ayat 21 yang menyatakan bahwa segalanya ditanggung oleh kemanusiaan Yesus Kristus. Dia mati dalam kemanusiaannya. Marilah kita membacanya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia Yesus Kristus sebagai korban penebusan yang maha sempurna, mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Mari kita lanjutkan ke Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Dari kedua ayat ini, kita sangat paham sekarang bahwa yang mati itu bukan Allah, tetapi kemanusiaan Yesus Kristus yang sangat luar biasa itu. Dan yang dikutuk itu juga bukan Allah, tetapi tubuh Yesus terkena kutuk dosa kita manusia. Tubuh Yesus Kristus bukanlah esensi Allah, tetapi memang fully sorgawi dengan tujuan yang luar biasa sebagaimana yang telah kita dalami bersama. Bagi manusia Yesus Kristus, persekutuan adalah segalanya. Ini jugalah yang menjadi ciri hidup orang Kristen. Oleh karena itu, terputusnya persekutuan, walaupun hanya sekejap, itulah yang sangat mengerikan bagi Yesus Kristus. Itulah yang membuatnya sangat menderita. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi membebaskan roh manusia yang terhimpit dosa di hati manusia. Sekalipun dengan mengorbankan sebuah persekutuan yang luar biasa antara roh manusia dengan roh ilahi di dalam diri anak yang dikasihinya. Tidak ada pengorbanan yang lebih mengerikan dari sisi ilahi selain terputusnya sebuah persekutuan dengan Allah walaupun hanya sekejap. Kita tidak bisa membayangkan betapa luar biasa menakjubkannya persekutuan dengan Allah itu. Masihkah kita menganggapnya sepele? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, berhati-hatilah saudaraku Muslim. Jangan menghina atau mempermainkan Yesus Kristus. Karena yang mengenalkan Yesus Kristus itu kepada manusia adalah Roh Kudus. Jadi, bila Anda ingin mengenalinya, Anda harus memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu, jika Anda mempermainkan dan menghina Yesus Kristus, itu sama artinya Anda mempermainkan Roh Kudus. Dan perbuatan Anda itu, menurut Alkitab, adalah Anda sedang mendukakan Roh Kudus. Dan itu adalah sebentuk dosa yang tidak berampun. Sekali lagi, berhati-hatilah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua. Jauhilah para mu'alaf yang kerjanya hanya menista kekristenan. Dengan demikian, murka Tuhan dijauhkan dari Anda semua. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.